Selamat malam Pak Feby, juga rekan-rekan dan saudara semua yang mengikuti live streaming malam hari ini. Tema hari ini sebenarnya muncul ketika minggu yang lalu ada yang bertanya ya, bagaimana kalau teman saya yang baru saja mengalami kehilangan pasangan, kemudian mengalami kesepian, apa yang harus saya lakukan untuk menolong? Nah, saya pikir ini pertanyaan yang baik sekali dan juga mewakili banyak di antara kita yang mungkin juga bertanya, dan ada teman-teman yang kita tahu membutuhkan pertolongan, tetapi kita tidak tahu bagaimana harus menolong mereka. Nah, saya bersyukur sekali juga muncul pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa di tengah dunia yang begitu arahnya makin ke arah individual, saya urus diri saya, kamu urus diri kamu, tetapi ternyata ada orang-orang yang masih juga peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, dasar dari kita menolong teman kita yang kesepian adalah itu sebenarnya, yaitu modal yang paling besar, rasa peduli kita kepada orang lain, rasa peduli kita kepada teman kita. Dan ketulusan kita di dalam kita mempedulikan teman kita itu pasti akan dirasakan, dan juga pasti itu akan sebenarnya menolong teman kita juga di dalam kesepiannya. Nah, tetapi saya pikir akan ada baiknya juga kalau kita diperlengkapi apa-apa saja ya yang kita bisa lakukan untuk mewujud nyatakan kepedulian kita itu dengan baik kepada teman kita yang sedang mengalami kesepian. Saya review sedikit materi yang lalu. Kenapa sih kita kok merasa kesepian? Adalah karena kita tidak merasa terkoneksi. Di dunia yang begitu banyak orang ramai di sekitar kita, tetapi kalau tidak ada koneksi yang dalam, yang bermakna, nah akhirnya kita tidak merasa terkoneksi, kita tidak merasa terhubung dengan orang lain. Seperti apa itu koneksi atau hubungan yang bermakna? Misalnya kita bisa bertukar pikiran, bertukar perasaan dengan orang lain, sehingga orang lain mengenal diri kita, dan kita juga mengenal orang lain, tahu pergumulan mereka, orang tahu pergumulan kita. Dan hubungan itu menjadi dekat bukan sekedar secara ya tinggal di satu tempat yang sama, ada di satu tempat yang sama, tetapi juga ada koneksi secara emosi. Perasaan dan pikiran itu terkoneksi. Nah, kemudian hubungan itu menjadi hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Kalau tidak ada itu, maka kita akan menjadi orang yang terus-menerus merasa kesepian walaupun di sekitar kita ada banyak orang. Nah, sedikit banyak sebenarnya media sosial dan juga internet dengan adanya begitu banyak media yang memungkinkan untuk kita melihat hidup orang lain, terkoneksi tetapi dari jarak jauh, sebenarnya itu juga memberikan salah satu sumbangsih kita merasa kesepian. Karena sebenarnya orang itu membutuhkan koneksi secara langsung ya. Itulah sebabnya yang lalu ketika kita ada dalam masa pandemi, kita juga merasa terisolasi ya dari orang-orang dan dari dunia di sekitar kita. Karena sebenarnya kita itu perlu ketemu orang, muka dengan muka ya, face to face. Bukan sekedar ketemu lewat telepon, ketemu lewat chat, ya, ketemu lewat lihat media sosialnya, tetapi sebenarnya kita perlu ketemu muka dengan muka. Nah, dan itu sebenarnya baik dan lebih baik untuk kesehatan mental kita. Karena itulah yang kita perlukan ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk kita tidak merasakan kesepian itu atau setidaknya meringankan kesepian itu, kita perlu tadi ya hubungan yang bermakna, kita perlu ada saling mengerti, ada orang lain yang memahami saya, ada orang lain yang saya juga mau mengerti dia. Ya, kemudian ada empati, saya kurang lebih bisa menyelami perasaan dia, dia bisa kurang lebih menyelami perasaan saya, dan ada pengalaman yang kita bagi bersama. Ya misalnya ya, kalau kita bertemu dengan teman-teman reunian, misalnya dengan teman-teman waktu sekolah zaman dulu, kan ada shared experiences ya, ada pengalaman-pengalaman zaman dulu yang kemudian ketika diceritakan ulang, kita jadi merasa terkoneksi bukan? Padahal mungkin bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi bertemu di dalam sebuah reuni, cerita-cerita yang dulu, pengalaman-pengalaman yang dialami bersama-sama,
Nah, ketika diceritakan kembali, kemudian jadi ingat ya perasaan-perasaan pada waktu itu, mungkin dihukum guru bersama-sama atau apa. Nah, kejadian-kejadian itu membuat kita merasa terhubung kembali dengan teman lama kita yang lama tidak bertemu itu. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya membuat kita merasa terhubung ya, shared experience, ada meaningful relationship dan juga ada empati. Kita bisa turut merasakan dan dimengerti juga ya. Nah, siapa saja kemudian yang mungkin merasa kesepian nih di sekitar kita? Kan mungkin kita bertanya-tanya ya, Bu, saya ingin membantu sih orang di sekitar saya atau teman saya yang mengalami kesepian, tetapi saya nggak tahu apakah dia mengalami kesepian atau tidak. Bagaimana kita tahu dia ini sebenarnya kesepian atau tidak? Karena kan mungkin saja tidak terlihat ya. Nah, ada beberapa orang yang kemungkinan besar mereka mengalami kesepian. Yang pertama adalah orang yang mengalami kedukaan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pasangan, anak, dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, biasanya orang yang kesepian juga adalah orang yang baru putus dari sebuah relasi. Relasi berpacaran, mungkin perceraian, dan sebagainya. Nah, kehilangan sebuah relasi itu juga adalah kehilangan, biasanya menimbulkan satu kekosongan dan ada kesepian. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang pensiun. Usia-usia pensiun rentan sekali mengalami kesepian. Nah, maka kita mau perhatikan ya orang-orang di sekitar kita yang juga masuk dalam fase yang baru, yaitu fase pensiun ini, season yang baru lagi, musim yang baru. Nah, kemudian ketika orang masuk di dalam satu pekerjaan baru, di dalam satu misalnya lulus SMA kemudian kuliah, nah kan biasanya teman-teman yang sama-sama mungkin malah dari SD, dari SMP, dari SMA, terus sekolahnya sama bersama-sama, tapi ketika kuliah menentukan jurusan masing-masing, universitas masing-masing, nah kemudian terpisah ya dari teman-teman. Nah itu juga bisa kemudian masuk di dalam kesepian. Kemudian ada orang-orang yang mengalami kesehatan mental, misalnya depresi dan sebagainya, mereka juga cenderung merasa kesepian, tidak ada orang lain yang bisa mengerti dan menyelami apa yang sedang dia rasakan. Nah, maka dia merasa menjalani semua itu sendirian dan masuk dalam kesepian. Kemudian menjadi orang tua, ya. Orang berkata, wah senang ya baru melahirkan istrinya dan pasang suami istri ini kemudian merawat bayi yang baru lahir ini. Kebahagiaannya begitu besar, tetapi datang bersama dengan itu juga adalah bisa jadi orang tua baru ini mengalami kesepian. Ada yang berkata bahwa menjadi orang tua itu kadang-kadang seperti dalam tanda kutip social suicide ya. Karena akhirnya mengurus bayi yang baru lahir itu kan butuh banyak sekali energi, memerlukan banyak sekali waktu, kalau perlu ya kita tahu tidak bisa kita tinggalkan ya bayi yang masih kecil, anak yang masih kecil dan begitu bergantung dengan kita. Nah akhirnya terpisah dari yang sebelumnya bisa mungkin keluar, ngobrol dengan teman-teman, sekedar bertemu atau pelayanan di gereja. Sekarang itu tidak bisa lagi dan harus sungguh-sungguh fokus di rumah dengan anaknya. Nah itu juga bisa menyebabkan kesepian dan merasa terisolasi. Jadi orang tua baru di sekitar kita, kita juga perlu reach out ya, kita perlu jangkau, kita perlu tanya kabar mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya merasa menolong mereka merasa terhubung ya dengan dunia di luar. Nah kemudian pindah ke kota lain tentunya, negara lain, kehilangan banyak teman tanpa di situ mungkin ada orang yang dikenal, teman atau komunitas atau keluarga, itu juga biasanya rentan mengalami kesepian atau loneliness. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kok kita perlu menolong ya orang yang sedang dalam kesepian? Dampaknya apa sih kesepian ini? Sebenarnya kalau kita mau lihat, kesepian bukan hanya sekedar tidak enak untuk dan tidak nyaman untuk kita alami atau kita rasakan, tetapi kesepian juga berdampak nyata terhadap kesehatan mental pertama-tama dan juga kesehatan fisik. Jadi penelitian-penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang kesepian lebih rentan terkena penyakit, ya, kemudian lebih rentan untuk tidak menjaga pola makan yang sehat,
lebih rentan untuk insomnia, sulit tidur, ya jadi pola tidurnya kacau, pola makannya juga kacau. Kemudian orang-orang yang kesepian biasanya kan masuk ke dalam pola-pola yang tidak sehat juga ya, yang lalu di dalam materi yang lalu saya juga sempat singgung. Jadi banyak yang terdampak sebenarnya, termasuk rentan mengalami sakit jantung, stroke, kemudian memori di otak juga cenderung menurun, kemampuan belajar menurun, ya, penyakit-penyakit degeneratif juga rentan sekali untuk dialami oleh orang yang terkena ya atau masuk di dalam kesepian ini, kemudian depresi, rentan bunuh diri, stres levelnya juga meningkat. Nah, juga ada penelitian yang menyebutkan pengambilan keputusannya jadi juga memburuk. Ya, jadi ada banyak dampak kesehatan baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu, ya kita perlu menjangkau ya orang-orang di sekitar kita. Atau kalau kita yang mengalami, ayo kita juga mulai mau keluar dan mencari pertolongan ya, entah dari konselor atau dari orang-orang di sekitar kita, hamba Tuhan atau teman yang kita tahu kita bisa percaya untuk kita mengatakan kepada mereka, saya merasa kesepian ya, bisakah engkau menolong saya atau apa yang bisa saya lakukan. Nah, jadi kita juga bisa mengenali orang-orang yang mengalami kesepian itu dari beberapa ciri-ciri. Misalnya yang pertama, orang yang kesepian tentu sering menghabiskan waktu sendirian. Ya, jadi kita lihat di dalam kesehariannya, misalnya nih kalau kita kuliah ya, di kantin misalnya kita lihat orang itu selalu aja menyendiri duduknya, makan sendiri, di kelas juga tidak pernah ngobrol dengan orang lain, dia sendiri saja, tidak pernah terlihat bersama-sama dengan teman-teman. Nah, biasanya orang seperti itu mengalami kesepian. Dan lebih buruknya lagi adalah yang lebih parah, karena dia merasa dia juga tidak diinginkan oleh lingkungan di sekitarnya, maka dia akan semakin menarik diri. Nah, maka dari itu kita perlu lihat ya, berbeda dengan orang yang sendirian ya, sendirian tidak selalu kesepian, tetapi biasanya orang terus kita lihat sendirian itu lebih rentan kesepian. Makanya kita perlu perhatikan ya orang-orang yang seperti itu di sekitar kita. Kemudian yang kedua, orangnya jadi tidak produktif. Karena orang yang kesepian jadi terhambat ya tadi decision making, membuat keputusan, berpikir jernih itu semua jadi terhambat, akhirnya dia jadi tidak produktif. Jadi apa istilah bahasa sekarang mager ya, malas gerak ya, tidak melakukan hal-hal yang baik misalnya di dalam pelajaran. Kalau di perkuliahan bisa jadi menurun, menunda-nunda tugas ya di kantor misalnya, terus ditunda-tunda. Kok sepertinya itu tidak produktif ya, tidak mengerjakan apa-apa. Jadi tenggelam di dalam kesepian itu yang begitu menyiksa. Kemudian yang ketiga, biasanya sulit sekali move on dari hal-hal yang negatif ya. Begitu kena konflik sedikit dengan teman lain, wah terus rasanya itu tenggelam di dalam konflik itu ya. Paling tidak dia sendiri itu terus-menerus merasa aduh kok seperti ini, kok seperti itu ya, terus menerus negatif. Nah, karena orang yang kesepian memang cenderung juga dari sisi perspektif berpikirnya jadi sudah tidak lagi benar ya. Jadi perspektifnya sudah lebih ke arah yang negatif terus begitu. Kemudian yang keempat memang jadinya sering sakit juga karena terkait dengan imunitas. Lalu, nah ini kita juga perlu cek ya dengan diri kita, ada nggak nih ya terlalu melekat dengan hobi atau barang-barang yang kita beli, kita orang tersebut jadi konsumtif untuk hal-hal yang sebenarnya kurang esensi. Terus paket gitu ya, sedikit-sedikit tiba-tiba ada lagi paket yang datang ya setiap hari. Kok sepertinya kan tidak mungkin ya setiap hari itu kita perlu membeli barang. Kalau sudah terlalu sering Pak Paket itu menyapa kita, tanpa sebenarnya barang-barang itu tuh kita perlukan, kita perlu cek ke dalam diri kita, ya apakah memang ada sesuatu kekosongan yang kita rasakan sehingga kita menjadi konsumtif, karena barang-barang yang datang itu sepertinya seolah-olah seperti mengisi
kekosongan yang kita rasakan di dalam diri kita. Nah, padahal sebenarnya yang kita perlukan adalah bukan barang-barang yang dibeli itu, tetapi adalah koneksi yang nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, oke, saya akan masuk di bagian how to, bagaimana ya, kemudian kita sudah tahu nih, oh kira-kira ini yang terjadi teman saya, oh dampaknya buruk kalau terus-menerus di dalam kesepian, lalu bagaimana kita mau menolong? Ada 3 hal yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama, kita mau menyapa, yang kedua kita mau menerima, dan yang ketiga kita mau menemani. Ya, kita bisa ingat juga dari gerakannya. Yang pertama, menyapa, yang kedua menerima, dan yang ketiga kita mau menemani teman kita yang sedang kesepian itu. Saya jelaskan satu persatu. M yang pertama, kita mau menyapa. Kita menyapa prinsipnya adalah kita membuka diri untuk orang tersebut bisa terhubung dengan kita. Jadi kita mau menunjukkan kepedulian kita. Nah itu tuh di poin menyapa. Misalnya kita mau chat teman kita, tanyain kabarnya bagaimana ya. Kemudian kalau ada orang yang kita tahu teman kita sendirian terus, kita mau tawarkan misalnya, hari ini boleh nggak saya makan siang bareng kamu, misalnya begitu. Mau nggak makan bareng atau apa gitu ya, kabar kamu bagaimana. Jadi menyapa prinsipnya adalah kita menunjukkan kepedulian kita. Kita berinisiatif untuk kita datang kepada orang tersebut dan menunjukkan bahwa ini nih, saya terbuka nih untuk terkoneksi dengan kamu. Saya peduli dengan kamu. Jadi boleh melakukan ini ya, step atau langkah menyapa sesuai dengan gaya masing-masing ya. Kalau mendekati orang itu seperti apa? Mungkin bisa jadi berbeda-beda ya. Nah, kemudian jangan lupa tabur dulu aja. Ya, saya chat orang yang saya tiba-tiba teringat, kemudian saya chat ya bagaimana kabarnya, saya dengar terakhir kamu seperti ini. Tidak dibalas cukup lama, tapi ya sudah tabur aja. Ternyata setelah sekian lama dan ya dia membalas chat itu dan panjang lebar diceritakan kabarnya yang memang kurang terlalu baik ya pada waktu itu. Jadi pada waktu kita lakukan step menyapa, sudah kita tidak perlu khawatir dia responnya bagaimana, nanti kalau saya ditolak bagaimana, atau chat saya hanya di left on read aja, dibaca saja tanpa direspon bagaimana. Yang penting kita tabur saja dulu ya, kita buka tangan kita untuk yuk saya mau nih terkoneksi dengan kamu. Nah itu tahap yang menyapa. Kemudian kedua, kita mau menerima. Kita terima dulu ketika teman kita kemudian cerita kepada kita, saya ini sendirian, gak ada yang mengerti saya merasa seperti ini, saya tuh kesepian, gak ada orang yang peduli kepada saya. Padahal ada kita ya yang peduli kepadanya. Tetapi pada waktu dia menceritakan, meluapkan perasaan-perasaan dia sendirian, tidak ada yang menerima dia, tidak ada yang mengerti atau peduli kepadanya, kita mau terima itu semua. Karena memang itulah yang sedang dia rasakan pada waktu itu. Jadi kita tidak mau terburu-buru mengoreksi, tidak boleh ya, jangan dilakukan terburu-buru mengoreksi. Misalnya, loh ini saya bukan orang, saya nggak peduli nih sama kamu, gitu ya, jangan lakukan itu, tapi kita terima dulu, iyain apa yang dia rasakan. Karena itu akan menolong untuk dia merasa, oh ada nih orang yang sebenarnya mendengarkan saya, peduli kepada saya. Jangan buru-buru mengoreksi, juga jangan buru-buru menasehati, sebaiknya kamu melakukan ini, jangan terus sendirian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, juga jangan buru-buru memberikan solusi. Ya, jadi kita mau banyak-banyak mendengarkan dulu, menerima dulu apa yang dia rasakan. Nah, ada orang-orang yang juga bahkan sebenarnya hanya ingin didengarkan karena dia sudah tahu solusinya, tetapi dia belum siap ya untuk menjalankan solusi yang sebenarnya dia sudah tahu itu. Dan itu tidak apa-apa. Setiap orang punya waktu masing-masing kapan dia siap sih untuk keluar dari zona nyaman kesepiannya itu ya. Sebenarnya zona nyaman menderita. Sepertinya tidak ingin keluar dari sana walaupun menderita ya. Ya. Kemudian kita mau menerima perasaan-perasaan itu karena sebenarnya kita juga tahu ya bahwa
dia sendiri sebenarnya tidak suka dengan perasaan itu. Jadi tidak perlu kita beritahu, wah kamu jangan merasa seperti itu, harusnya kamu merasa seperti ini, ada teman-teman di sekitar kamu kok yang peduli dengan kamu. Kita terus mau menghibur. Sebenarnya memang itu bagian yang berat ya, untuk kita menahan dulu penghiburan kita. Karena sebenarnya kita itu ingin sekali meringankan penderitaan teman kita itu. Tapi tahan dulu. Karena ya sebenarnya dia sendiri sudah cukup menderita dan dia tidak mau sebenarnya tenggelam di dalam perasaan itu. Tapi dia belum bisa keluar dari sana. Jadi dengan menerima dulu semua yang dia katakan, itu akan menolong dia sebenarnya. Nanti dia punya kekuatan untuk dia keluar dari sana. Nah kemudian yang ketiga adalah menemani ya. Kita mau menemani dia, menjadi seorang teman yang menemani dia bertukar pikiran, bertukar perasaan. Nah, dengan demikian kita menolong teman kita itu untuk merasa terkoneksi. Ya tadi di awal saya juga katakan ya bahwa kita perlu hubungan yang bermakna. Ketika kita bisa bertukar pikiran dengan seseorang, bertukar perasaan dengan seseorang, hubungan itu menjadi lebih dalam dan bermakna ketimbang hanya di permukaan saja. Basa-basi aja tanpa bertukar pikiran dan juga perasaan. Jadi kita mau yang langkah ketiga tadi, kita mau menemani dia bertukar pikiran, bertukar perasaan dengannya. Saya mau tutup dengan satu ayat, Lukas 6 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, sampai di sini saya membagikan materi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Feby. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Terima kasih Bu Anita untuk penjabarannya ya. Ini lengkap ya. Jadi ada tadi ciri-ciri, tetapi juga how to-nya atau bagaimana ketika kita bisa berusaha menolong orang atau secara khusus rekan kita, teman kita, sahabat kita. Nah, ini ada pertanyaan pertama begini Bu. Ketika kita tahu bahwa teman kita itu merasa mungkin gejalanya yang tadi Ibu sebutkan ada di dalam dirinya begitu ya. Kan, tapi kan kadang-kadang orang tidak peka terhadap keberadaan merasa bahwa ya saya nggak kesepian gitu. Nah ini sebatas mana bukan tadi Ibu juga sampaikan ya bisa apa aja atau di WA aja nanti tinggal tunggu bagaimana responnya. Tapi sebatas mana kita kan juga kadang-kadang mungkin perasaan aduh tapi kasihan banget kalau saya nggak bertindak nanti gimana ya gitu. Nah sebatas apa juga kita ambil tindakan atau menyapa atau memperhatikan orang itu sampai mungkin saya nggak tahu apakah ada batas waktu atau sebatas mana kita bisa melakukan sesuatu bagi orang itu, Bu. Wah ini pertanyaannya baik sekali nih Pak, cermat ya, Pak Feby cermat sekali. Memang ketika kita menolong orang pasti ada keterbatasannya kita ya. Kalau orang tersebut ibaratnya seperti menolong orang yang sedang tenggelam, kalau orang tersebut tidak mau ditolong, kita tidak akan bisa menolongnya. Karena kalau orang tersebut misalnya mengalami kesepian, tetapi dia juga ketika kita sapa, ketika kita membuka diri terlebih dahulu, dia juga tidak merespon, tidak menerima uluran tangan kita yang terbuka, itu ya dia akan terus tenggelam. Ya ibaratnya kalau orang sedang tenggelam itu terus meronta sebenarnya. Waktu kita tolong, dia kan harus dalam kondisi yang siap, ya saya memang butuh ditolong dan saya mau ditolong. Kalau tidak, justru dia akan makin menyeret orang yang menolong itu ikut tenggelam begitu ya. Jadi makanya kita menabur saja, kita tunggu responnya. Kalau memang orangnya belum siap untuk kita dampingi, kita temani, kita tolong, ya tidak apa-apa ya. Jadi berikan waktu kepada dia untuk dia kemudian menyadari bahwa dia butuh pertolongan dan untuk dia siap, oke, saya mau ditolong. Dan itu tidak apa-apa, kita juga bisa terus bawa dalam doa ya, karena kita percaya hanya Tuhan sebenarnya yang bisa menggerakkan, membukakan, memberikan kesadaran kepada orang bahwa saya sedang merasa kesepian dan saya butuh ditolong. Ya hanya Roh Kudus ya, nggak bisa kita yang memaksa orang tersebut. Baik. Terima kasih Bu Anita untuk jawabannya. Jadi teman-teman bisa
semakin diberkati Tuhan dengan sebuah kepekaan ya, kapan kita melakukan itu dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah, kan bagaimana Bu ya, kan kita tuh mungkin mengalami kesulitan juga ya, kalau kita tahu ada teman kita pengen kita tolong, tapi serba salah gitu Bu. Kita pengen tolong supaya kadang-kadang mungkin posisi kita tuh pengennya kan orang itu gimana kalau misalnya dia pengen didengarkan saja gitu ya. Tapi apa tindakan kita? Nanti jangan-jangan kalau ya saya didengarkan tapi kok nggak ada respon gitu ya. Jadi serba salah gitu Bu. Ini mau menasehati tapi nggak minta nasihat, mau didengarkan tapi bagaimana kita sikap kita mendengarkan yang baik itu gimana sih Bu? Oke. Bagaimana sikap yang baik untuk kita mendengarkan? Sebenarnya ini adalah tips kecil yang kita bisa langsung praktekkan ya kepada orang-orang di rumah, ketika kita mendengarkan pasangan, mendengarkan anak kita, itu kita bisa praktekkan tips kecil ini ya. Teknik, sebenarnya ini adalah teknik yang saya juga sering ajarkan kepada klien saya ketika konseling, kadang-kadang pasangan suami istri, bagaimana menanggapi waktu kita mendengarkan orang yang sedang bercerita, menumpahkan perasaan-perasaannya. Sebenarnya kita perlu merespon ya. Jadi ada orang tuh yang diam aja, kemudian temannya yang bercerita ini jadi bingung ya. Loh, kok kamu diam aja gitu ya. Nah, sebenarnya memang kita perlu merespon karena dengan merespon yang tepat, orang tersebut akan merasa bahwa oh ya, saya didengarkan dan saya dimengerti. Nah, caranya itu adalah dengan drive-thru listening technique ya. Saya sering sebut seperti itu karena itu lebih mudah. Seperti kalau kita beli misalnya ya di drive-thru, pernah ya saudara beli ayam atau burger atau apa di merek-merek tertentu, biasanya ada drive-thru-nya. Nah, waktu kita pesan makanan, biasanya kita kan pesan ya satu burger, satu french fries misalnya gitu. Kemudian orang yang di seberang sana, mbaknya atau siapa pramusajinya itu akan mengulang pesanan kita. Nah, ketika kita mendengarkan orang, itu seperti orang yang sedang memesan makanan itu ya. Pesan ini, pesan ini, pesan ini. Nah, kita merespon dengan cara merangkum apa yang tadi dia katakan. Nah, dua hal yang mau kita rangkum. Yang pertama adalah pikirannya, yang kedua adalah perasaannya. Pikiran itu maksudnya adalah ide ceritanya. Kan dia biasanya cerita panjang lebar ya. Nah, itu inti ceritanya apa? Itu yang kita mau rangkum dan tangkap. Kemudian yang kedua adalah kita mau tangkap perasaan di balik apa yang dia ceritakan, atau mungkin ada kata-kata perasaan-perasaan yang dia juga munculkan. Kadang-kadang muncul di dalam dia bercerita, misalnya saya merasa marah nih, saya kesel banget, saya sedih banget, atau apa. Nah, itu muncul, tapi kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang tidak terkatakan. Nah, itu juga bisa kita tangkap ya, kurang lebih apakah kamu merasakan ini atau itu. Kita tangkap dua hal itu. Kemudian kita seperti pramusaji yang mengulang pesanan. Biasanya kan diulang ya. Oh, pesanannya ini ya Pak atau Bu, satu burger, satu french fries, satu nasi putih, satu es krim gitu ya. Nah, kita mau seperti pramusaji itu. Setelah kita tangkap pesanannya atau curhatannya tadi, kita mau kemudian ulang kembali kepada dia dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Ya, jadi misalnya nih dia sedang menceritakan, saya tuh merasa kesepian, seringkali saya merasa sendirian. Untuk apa ya saya hidup di dunia ini sia-sia, tidak ada gunanya, juga tidak ada kok yang peduli kalau saya menghilang aja, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita seperti pramusaji tadi, kita mau menangkap pesanan-pesanan itu ya. Lalu kita katakan misalnya, wah kamu merasa sendirian ya, tidak ada yang mengerti kamu. Kadang-kadang kamu juga merasa hidup kamu sia-sia ya, untuk apa? Nah, itu yang mau kita lakukan. Jadi kita ulang dengan kalimat kita sendiri, tidak usah persis sama, lebih pendek, inti ceritanya apa dan perasaannya apa. Dan sesekali kita juga alami saja, kadang-kadang kita tangkap dan rangkum perasaannya saja, jadi kamu merasa marah ya, cukup gitu. Atau kadang-kadang kita tangkap inti ceritanya saja dan kita kemudian refleksikan kembali ya, kita katakan kembali seperti mengulang pesanan tadi itu.
Wah, jadi kamu ini ya, berat ya sehari-hari kamu melakukan semuanya sendirian. Nah itu ya, jadi kita boleh kombinasi. Kadang-kadang kita rangkum kedua-duanya, baik pikiran atau inti cerita juga perasaan. Kadang-kadang inti ceritanya saja, kadang-kadang perasaannya saja kita rangkum lalu kita katakan kembali kepada dia. Nah itu akan menolong dia untuk bercerita lebih lanjut, lebih banyak lagi. Nah yang kedua juga menolong dia untuk, oh saya ini benar-benar didengarkan. Buktinya dia bisa ngulang nih. Ya, saya benar-benar nih diperhatikan. Dan kalau kita bisa ngulang berarti dia akan merasa bahwa wah dia ngerti nih apa yang saya alami, dia paham nih perasaan saya gitu. Jadi itu yang mau kita lakukan sehingga orang tersebut merasa bahwa oh saya dimengerti, saya dipahami, saya didengarkan, dia peduli kepada saya. Nah bagaimana kalau merangkumnya salah ya, wah kamu merasa ini ya, merasa marah ya ditinggalkan sendirian, nah salah ya, misalnya kita rangkumnya salah, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita ya sungguh-sungguh mendengarkan dia. Kalau kita salah menangkap, justru ketika kita katakan kepada dia, dia bisa mengoreksi. Oh bukan, saya bukan merasa seperti itu. Saya itu merasa hidup saya sia-sia. Ya, untuk apa? Tidak ada orang lain yang membutuhkan saya. Nah, jadi tidak apa-apa, jangan takut salah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pakai drive-thru listening teknik. Kita bayangkan seperti kita itu pramusaji yang menerima pesanan. Orang itu ngomong apa, kita ulang kembali. Orang itu ngomong apa, kita refleksikan kembali, kita rangkum. Nah, kurang lebih seperti itu akan menolong orang-orang di sekitar kita yang kita dengarkan itu merasa, oh iya, saya dimengerti. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Biasanya saya bawakan ini sesi 2 jam lebih ya tentang teknik-teknik seperti ini. Tetapi semoga ini bisa menolong dan tips kecil ini bisa kita praktekkan juga ya setelah selesai mendengarkan ini dengan orang-orang di sekitar kita. Wah, terima kasih Bu. Ini tips yang sangat praktis, tapi seringkali karena mungkin kita juga baru tahu begitu ya, ternyata sesederhana itu, tetapi saya waktu dengar ini dampaknya bisa dua belah pihak ya, si yang teman kita yang bercerita, tetapi kita juga bukan saja mengerti apa yang diceritakan, tapi lebih peka terhadap kebutuhan dan apa yang dirasakan oleh teman kita itu. Terima kasih sekali Bu Anita. Betul, ini kayaknya sesinya harusnya 2 jam. Tapi karena keterbatasan waktu, kita rindu mungkin ke depan juga bisa mendengarkan lebih lagi. Baik, kalau demikian Bu Anita, saya cek sudah tidak ada pertanyaan di media sosial. Saya kalau begitu, kalau mungkin ada closing statement dari Bu Anita dan saya, oke, ada satu boleh ya Bu ya? Boleh silahkan. Aku baru saja masuk, jadi baru masuk saya sudah mau tutup. Baik, di YouTube Bu, bagaimana dengan orang yang introvert? Apalagi mereka yang jawabannya cuma secukupnya, kayak mau ditanya tapi dia jawabnya cuma singkat gitu Bu. Iya, iya, memang susah ya. Nggak apa-apa. Taruh harapan kita, ekspektasi kita, orang tersebut menjawab panjang ya. Apalagi kalau kita orangnya ekstrovert, ketemu orang yang introvert, berharap kalau jawab itu yang panjang, yang detail, yang jelas, yang penuh dengan ekspresi. Tetapi ternyata tidak, karena bertemu dengan tipe orang yang berbeda dengan kita ya, tidak apa-apa. Jadi terima aja pribadinya, terima orangnya yang memang seperti itu, jawab seadanya. Kadang-kadang orang hanya butuh keberadaan kita di dekat dia. Dia tahu bahwa ketika kadang-kadang mungkin terasa seperti landak ya, yang dia bilang tak punya teman karena kan banyak durinya. Kadang-kadang orang kita tanya, kita sudah pedulikan, bukan hanya jawabnya pendek dan singkat, tetapi jawabnya itu tajam ya, nusuk. Ya, terima aja ya, terima aja, karena kita juga tidak sempurna. Ada kalanya kadang-kadang kita yang melukai orang lain, atau kita sedang tidak ingin cerita juga atau lelah, tidak apa-apa. Jadi tetap ada di sana, tetap ditemani aja ya. Kita boleh tanya juga apakah menolong kalau saya ada di sini menemani kamu misalnya, atau kamu butuh ruang untuk sendirian dulu. Nah itu boleh, silahkan. Jadi orang ditemani itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah makin kita mengenal orang tersebut,
bagaimana cara dia itu merasa ditemani oleh kita, kita akan bisa menemani dengan lebih tepat. Jadi nggak apa-apa, ya tidak harus seperti yang ada di bayangan kita, harusnya seperti ini gitu. Tetapi coba kenal orang tersebut dan coba cari tahu hatinya ya, begitu. Memang nggak mudah ya, karena manusia itu kompleks sekali, tidak ada rumusan yang wah pokoknya begini gitu ya. Memang kompleks ya, tidak apa-apa. Kita mau kenal dan kita mau terima pribadi lepas pribadi. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk yang bertanya, Alexander Mata. Terima kasih Ibu Suci yang merespon di Instagram. Baik, sekali lagi saya persilahkan kalau mungkin ada closing statement dari Bu Anita dan sekaligus menolong kita untuk menutup di dalam doa, Bu. Untuk setiap kita yang pernah atau sedang merasa kesepian atau tahu ada orang di sekitar kita yang merasa kesepian, kita tidak perlu memusuhi kesepian, ya, karena dia akan datang dan pergi kok pada waktunya. Nah, ya kita coba menerima bahwa memang ada kalanya kita merasa kesepian dan itu tidak apa-apa. Seperti satu musim yang kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim hujan, ya, kadang-kadang musim dingin, kadang-kadang lebih hangat. Seperti itu juga kehidupan kita, ada fase-fase di mana kita merasa lebih sepi, lebih sendirian. Tetapi kita mau percaya juga di dalam setiap musim itu, yang silih berganti, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan sebenarnya akan ada orang-orang yang Tuhan kirim juga yang mengulurkan tangan ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggandeng tangan kita di dalam fase-fase itu. Kalau kita sedang ada dalam musim kesepian, saya berdoa juga Tuhan menyediakan ada seorang rekan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk setidaknya kita tahu bahwa di dalam musim kesepian itu kita tidak sendirian menjalaninya. Tetapi nggak apa-apa, nggak usah memusuhi kesepian. Biarkan dia hadir di dalam kehidupan kita, terima aja, dan ya ketika dia pergi, nggak usah dicari-cari juga ya. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada berbagai rasa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami, naik turun di dalam kehidupan kami, dan kami percaya semua di dalam seizin Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan juga. Bapa, kalau ada orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesepian, biarlah kami Tuhan menjadi orang yang menjadi perpanjangan hati dan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk menemani, membersamai mereka, duduk bersama mereka, menjalani kesepian itu. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami hati seperti hati-Mu yang mengasihi, yang menerima kami apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dalam penjelasan malam hari ini dan juga berbagi kebenaran serta tips buat kita yang sangat berarti. Baik, terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby Timotius bersama dengan Bu Anita dan kerabat yang lain di balik layar, kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok.